Timnas Putri Indonesia U19 harus pulang dari Ho Chi Minh dengan tangan kosong dan kepala cenut-cenut. Dalam laga semifinal ASEAN U19 Girls Championship 2025, Jazlyn dan kawan-kawan kalah 0-4 dari Vietnam. Skor yang tidak hanya bikin fans menepuk jidat, tapi juga bikin kita bertanya, sebenarnya target tim ini apa sih? Main bola atau nyari pengalaman doang? Dilatih oleh Akira Higashiyama, pelatih asal Jepang yang baru datang dan mungkin masih jet lag, Timnas Putri tampil seolah tak paham mau main apa. Lawan Vietnam yang sudah nyetak 16 gol di fase grup, Indonesia justru tampil seperti anak magang yang disuruh presentasi dadakan. Alur permainan kacau, transisi lambat, dan peluang gol, lebih langka dari diskon di tanggal tua. Masalahnya bukan cuma di lapangan, tapi juga di papan strategi. Akira baru ditunjuk awal Juni. Artinya, dia cuma punya waktu beberapa hari untuk kenalan, latihan, dan berharap mujizat. Sementara pelatih Vietnam, Masahiko Okiyama, sudah paham luar dalam timnya. Kalau ini dual strategi, Akira main catur, Okiyama sudah main catur 5D. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan semuanya ke pelatih. Faktor mental dan kepercayaan diri pemain juga ikut bikin ambiar. Kekalahan 1-6 dari Thailand di laga pembuka jelas ninggalin trauma. Walau sempat menang 4-0 atas Malaysia, lawan Vietnam bukan cuma soal nyetak gol, tapi juga tahan banting secara mental. Dan disitulah Garuda Pertiwi U19 tampak rapuh. Lini tengah seperti pasar malam, ramai tapi nggak jelas tujuannya. Bola sering hilang entah kemana, dan lini belakang seperti gerbang tol yang buka semua jalur. Vietnam dengan tenang masuk, nyetak gol, lalu pulang tanpa drama. Garuda Pertiwi U19 masih sibuk nyari posisi yang benar. Kalau ini ujian sepak bola, nilainya bisa remedial total. Akira datang dengan filosofi, karakter, semangat, dan kerja keras. Bagus sih, buat poster motivasi. Tapi di level kompetitif kayak gini, semangat aja nggak cukup. Apalagi kekompakan tim gampang buyar di lapangan, dan Liga Sepak Bola Putri di Indonesia masih kayak proyek mandat. Akira mungkin punya visi ke Piala Dunia, tapi buat lolos semifinal aja masih ngos-ngosan. Vietnam menang karena mereka tahu apa yang mereka mainkan, punya pengalaman, dan latihan yang terstruktur. Indonesia masih dalam tahap pencarian jati diri. Masalahnya, lawan gak bakal nunggu kita nemu jalannya. Dalam sepak bola, adaptasi itu harus cepat. Kalau kelamaan, hasilnya seperti semifinal kemarin, dibantai tanpa perlawanan berarti. Kekalahan ini pahit, tapi bukan akhir dunia. Asal semua pihak, PSSI, pelatih, pemain, dan penonton, mau jujur dan belajar dari pengalaman. Jangan cuma mengandalkan semangat dan doa, tapi juga strategi, kompetisi rutin, dan pembinaan serius. Karena, mari kita akui, lawan-lawan di ASEAN bukan lagi bisa ditaklukkan dengan modal nekat dan yel-yel saja. Terima kasih telah menyimak. Mari dukung terus pejuang muda olahraga yang bakal menjadi penerus generasi Timnas Garuda Putri Senior. Klik tombol like, subscribe, dan komentar. Salam Sporta.